Halo para pecinta buku, selamat membaca. Salam kenal, saya Reva Maharani. Hari ini saya akan membahas buku yang berjudul Public Relation, karya Frank Jeffkins. Buku ini bercerita tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa berhubungan baik dengan teman kantor kita atau teman kerja kita. Berikut 3 insight yang saya dapatkan dari buku ini. Kenapa sih saya mau ambil buku ini? Pertama, karena tentunya buku ini bisa membekali saya sebagai seorang siswa di SMA Negeri Sumatera Selatan yang akan menuju ke dunia perkuliahan atau nantinya akan bekerja. Buku Public Relation ini akan membekali kita semua untuk bisa berhubungan baik dengan teman-teman kerja kita, teman kantor kita, apalagi nih sebagai pekerja pemula di sebuah kantor. Tentunya nanti kita harus bisa membangun relasi yang baik dengan teman kantor agar pekerjaan kita terlaksana dengan baik juga. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ya ke 3 insight dari buku Public Relations. Yang pertama adalah keuntungan berbicara di depan umum. Kalian tahu berbicara di depan umum itu apa? Ya, tentunya kita semua sudah tahu ya berbicara di depan umum itu apa. Yang biasa kita sebut sebagai public speaking. Nah, berbicara di depan umum atau public speaking ini sebagai alat public relation nih teman-teman. Karena public speaking merupakan cara yang mudah dengan manfaat yang sangat amat besar dalam public relation. Tentunya public speaking bisa membuat diri kita lebih percaya diri dan bisa dikenal banyak orang sih tentunya. Banyak orang yang akan bilang bahwasannya orang yang memiliki public speaking yang bagus dengan sangat amat percaya diri. Karena public speaking bisa mempunyai banyak sekali manfaat. Salah satunya membangun public relations. Caranya mudah, cukup untuk tenangkan diri Anda, persiapkan mental, dan usaha dengan perlahan-lahan. Public speaking bisa didapatkan oleh semua orang karena semua orang tentunya punya kepercayaan dirinya masing-masing. Oke teman-teman, dari poin yang pertama tadi, keuntungan berbicara depan umum, sekarang kita masuk ke insight yang kedua. Kalian kira-kira tahu nggak ya insight yang kedua ini apa? Oke, tenang, Reva akan kasih tahu ke kalian semua. Insight yang kedua adalah melakukan riset latar belakang. Kenapa sih kita perlu melakukan riset latar belakang? Tentunya kita harus melakukan riset latar belakang tentang orang tersebut. Ini nih sangat amat penting teman-teman, karena kita perlu mengetahui nih dengan siapa kita berbicara dan di mana kita bisa menemukan mereka. Nah, untuk para pekerja atau pekerja pemula atau baru bekerja, tentunya kita harus mengetahui dulu nih lingkungan pekerjaan kita itu seperti apa. Maka dari itu, kita perlu melakukan riset latar belakang. Bukan hanya riset latar belakang tentang orang-orang yang ada di tempat tersebut, tapi kita juga melakukan riset latar belakang tentang tempat pekerjaan atau tempat kerja itu. Nah, untuk mendapatkan riset latar belakang ini, tentunya kita harus melakukannya secara perlahan-lahan, teman-teman, bertahap. Karena kita nggak bisa nih langsung tiba-tiba nanyain ke orangnya gitu. Karena kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan orang-orang tersebut. Tentunya ini bisa membuat lingkungan pertemanan kita dan lingkungan pekerjaan kita menjadi lebih baik. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui 2 insight yang sebelumnya, saatnya kita lanjut ke insight yang ketiga. Jadi insight yang ketiga ini bisa kita bilang sebagai yang paling basic. Bahkan untuk kita yang bukan pekerja pun kita harus mengetahui insight yang ketiga ini. Apa sih insight yang basic ini? Insight yang ketiga adalah atur waktu. Nah, teman-teman semuanya udah pasti tahu ya mengapa insight yang ketiga ini atur waktu. Karena basicnya kita sebagai manusia harus bisa mengatur waktu kita nih, agar kita nggak kesulitan ketika kita mempunyai pekerjaan yang dalam waktu yang bersamaan. Itu basicnya. Tapi di sini kita bisa masuk ke lebih dalam lagi. Kenapa sih atur waktu ini sangat penting di public relations? Karena ini tuh kita harus bisa mengatur waktu kita agar orang-orang atau lawan bicara kita itu tidak merasakan bosan. Tidak merasakan bosan ketika
kita berbicara atau dengan apa yang kita bicarakan. Nah, insight yang ketiga ini sangat penting ketika kita lagi meeting atau lagi berpidato atau bahkan berbicara dengan orang. Nah, biar teman-teman atau lawan bicara kita ini tidak bosan mendengar apa yang kita bicarakan, kita harus langsung to the point atau langsung ke tujuan dan bisa atur waktunya. Jadi mungkin menit pertama kita perkenalan, terus menit keduanya mungkin kita langsung bahas apa yang ingin kita bicarakan dan seterusnya. Karena atur waktu ini sangat penting di public relations ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu dia 3 insight dari buku Public Relations. Tapi Reva ada bonus nih buat teman-teman semua. Wah, jadi Reva ada bonus satu lagi insight yang akan Reva kasih tahu ke kalian. Apa sih itu? Yaitu berlatih menjadi sempurna. Kita semua tahu bahwasannya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi apa salahnya untuk kita melatih diri kita untuk menjadi lebih baik menuju kesempurnaan yang kita inginkan. Itu dia 3 insight dan 1 bonus insight dari Reva Maharani. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Oh iya, 3 insight itu tadi adalah gimana sih cara kita biar kita itu bisa membangun atau menciptakan hubungan yang baik sesama pekerja atau di lingkungan pekerjaan kita, terutama pada rekan kerja kita. Itu dia 3 insight yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap video ini bisa memberikan banyak manfaat kepada teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.